kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul ya secara virtual melalui Zoom gitu ya. Kemudian yang kedua, salat serta salam tak lupa juga kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya mengalir deras di hari akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang di acara Ngopi Pagi 3 ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa yang insya Allah akan membersamai kita di pagi hari ini. Baik, sebelum mulai acara izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang kedua adalah tilawatul Quran ya, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat materi inti, ya. Kelima penutup gitu ya. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Afrizal. Monggo. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara Nafri. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin untuk mematikan kamera karena sedikit terkendala sinyal agar lebih memaksimalkan suara. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi membawa keberkahan pada pagi hari ini ya. Baik, acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas waktu dan layar saya persilahkan. Baik, lanjuti acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Pak Fuad Hashim MEK, Ketua Rumah Moderasi Beragama Yan Surakarta, kepada Bapak Fuad Hashim. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, cek dengar suaranya ya.
Dengar Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bima ya, salah satu garda terdepan di Fakultas Adab dan Bahasa khususnya untuk pergerakan moderasi beragama. Dan tak lupa kepada seluruh panitia, Pak narasumber yang kali ini oleh Dr. Rustam Ibrahim yang sekaligus juga Ketua Pusat Studi Pancasila, dan tak lupa kepada seluruh ya salam hormat saya Pak Rustam. Tak lupa nih Pak Asif juga kebetulan beliau juga di Bima dan sekaligus juga beliau menjadi bagian dari Rumah Moderasi Beragama di IAIN Surakarta. Yang pertama, marilah kita panjatkan ada Prof. Toto juga rawuh. Oh, ada Prof. Toto Soeharto. Yang saya hormati juga Prof. Toto, yang sampun kersa rawuh dalam kesempatan pagi hari ini, yang semoga juga selalu diberikan kesehatan untuk tetap menahkodai di Fakultas Adab dan Bahasa supaya menjadi yang terdepan untuk di PTAIN ya, di PTKIN khususnya seperti itu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini ya di bulan puasa biasanya jam-jam segini ini jam-jam paling krusial ya. Biasanya pasti kalau mahasiswa apalagi gitu kan jam-jam segini itu masih enak-enaknya di kamar tidur, kurang lebih demikian. Hari ini Anda diminta untuk kita belajar bersama terkait dengan moderasi beragama dengan tema yang sudah ditentukan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tak lupa juga sholawat serta salam juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih karena kesempatan hari ini saya diminta untuk memberikan opening speech ya lebih tepatnya karena di sini juga perkenalan ya tipis-tipis untuk soft launching begitu permintaan dari Pak Asif begitu ya. Dan ya ini sekaligus soft launching karena memang Rumah Moderasi sebenarnya saya bercerita sedikit saja, mungkin juga perlu diketahui Pak Rustam, Pak Toto dan mungkin teman-teman di Fakultas Adab dan Bahasa bahwasanya Rumah Moderasi itu sebenarnya sudah dibentuk tahun lalu ya kurang lebih seperti itu. Kebetulan Mas Asif itu ya Gus Asif dengan saya juga bagian dari situ. Hanya memang karena memang beberapa waktu yang lalu ada beberapa kendala teknis sehingga menyebabkan ada perombakan ulang sehingga ada perubahan yang kemudian memaksa ya, saya katakan memaksa karena akhirnya saya yang terpilih untuk menduduki posisi ketua. Padahal itu ya badal tapi badalnya golat banget kan gitu ya. Ya karena harusnya bukan saya karena notabene saya adalah orang ekonomi yang sebenarnya tidak tahu menahu urusan masalah tentang Islamic Studies khususnya untuk membahas tentang moderasi. Tetapi ya karena memang ini adalah amanah untuk kita bersama. Ya semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk Rumah Moderasi di Surakarta khususnya dan pada Rumah Moderasi di tingkatan nasional pada umumnya. Kemudian sekitar mungkin 2-3 minggu yang lalu baru kita mendapatkan SK yang terbaru dengan susunan saya sebagai ketua dan salah satunya juga Gus Asif juga masuk di dalamnya. Dan kita hari ini sudah paling tidak kalau untuk program kerja belum ada yang begitu maksudnya tindak lanjutnya memang belum banyak yang berjalan tetapi sudah kita rencanakan insya Allah hari tahun ini sudah setelah Lebaran ini kita sudah mulai untuk launching ya. Ini sekitar soft launching tipis-tipis ya karena salah satu logonya ada di atas ini untuk Rumah Moderasi di IAIN Surakarta kurang lebih demikian. Kemudian salah satu programnya memang karena ini hanya mengimplementasikan saja bahwa ini adalah salah satu proyek strategis dari Kementerian Agama ya khususnya untuk menerapkan moderasi beragama khususnya bagi mahasiswa ataupun lingkungan di luar mahasiswa dalam hal ini eksternal dari kampus karena memang kampus itu menjadi agen utama untuk mengarus utamakan moderasi beragama. Di mana mungkin ini karena sudah di sesi ngopi ya, ngopi tapi nggak ada kopi kata Gus Asif tadi. Istilahnya sudah seri yang ketiga, artinya kalau sudah seri ketiga saya tidak perlu menjelaskan apa itu moderasi beragama ya, tapi yang jelas bahwa di sini bahwa kalian sebagai mahasiswa harusnya menjadi agen moderasi beragama
khususnya untuk menciptakan kedamaian. Karena apa? Kalau kita, saya ada buku saku, nggak tahu ini apakah sudah diberikan ke teman-teman semua atau belum. Kalau belum, mungkin Mas Asif nanti bisa nge-share ya ke teman-teman tentang buku saku dari moderasi beragama itu. Salah satu tujuan dari adanya moderasi beragama adalah untuk menciptakan iklim suasana masyarakat yang kondusif ya, tentunya beribadah, beragama dan seterusnya itu dengan cara yang baik dan benar, dengan cara pandang yang lurus dan tidak mudah termakan isu ya. Apalagi dengan akhir-akhir ini situasi yang baru-barusan ini masih banyak ya teman-teman kita atau siapapun di situ itu pikirannya itu masih apa ya, gampang termakan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, misalnya seperti itu. Karena apa, moderasi itu kan menuju jalan tengah ya. Jalan tengah itu tidak berlaku yang berlebihan, tetapi juga tidak berlaku yang kekurangan. Dalam arti apa ya? Sederhananya adalah tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri, misalnya begitu. Nah, dalam konsep moderasi beragama memang yang dikatakan di sini adalah konsepnya adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena sejatinya agama itu memang sudah moderat ya. Tetapi perilaku beragamanya itu yang perlu dikendalikan dan perlu dikontrol. Karena ada pemahaman-pemahaman yang dikhawatirkan mengganggu, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau pokoknya moderasi beragama itu bertumpu pada 3 hal sebenarnya. Tumpuan yang pertama adalah kapan sih batasan-batasan kita mengganggu norma dalam arti moderasi beragama. Yang pertama adalah ketika dia itu mengganggu ketertiban umum. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa itu norma-norma kemanusiaan, dan yang ketiga adalah konteksnya berlebihan. Contoh sederhananya demikian. Jadi kalau dalam konteks moderasi beragama, dalam misalnya di kampus kurang lebih demikian ya. Ya contoh misalnya Anda suka ngaji. Ngaji itu kan perkara yang baik ya. Tetapi kalau ngaji berlebihan, kemudian dengan toa yang keras dan seterusnya itu, maka nanti akan menimbulkan kegaduhan. Seperti yang mungkin di teman-teman Muhammadiyah yang sekarang sedang dibicarakan misalnya ketika ngomongin toa dan seterusnya itu. Artinya moderat di sini itu adalah yang harus dilakukan. Kalau dalam bahasa konteksnya ya prinsipnya ta'adul atau adil. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kita sebagai sivitas akademika idealnya apa ya? Idealnya kita melakukan yang sesuai dengan apa yang kita laksanakan, kurang lebih demikian. Tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Nah, termasuk misalnya ada isu-isu yang terbaru, misalnya kemarin adanya, misalnya mungkin teman-teman dengar ada Joseph Paul Zhang yang menghina agama Islam dengan mengaku Nabi ke-25 dan seterusnya itu, atau mungkin yang satunya lagi Desak Made yang dari Bali itu yang kemudian mengganggu umat Hindu, kurang lebih demikian. Ini adalah mungkin karena ekspresi berlebihan mereka terkait pemahaman agama, artinya yang sudah fanatik. Fanatik itu perlu ya, tapi kalau berlebihan dalam fanatisme itu yang nggak baik, kurang lebih demikian. Nah, kaitannya masalah itu, kita sebagai mahasiswa yang moderat, bagaimana cara melihat pandang kasus-kasus seperti itu? Ya idealnya ya kita sebagai mahasiswa tidak terus terpancing, oh ini karena menghina Islam, kita harus menghabisinya lewat netizen itu, lewat media sosial dan seterusnya. Tidak seperti itu, tetapi melainkan dengan misalnya kita ajak untuk sharing terbuka, atau mungkin dengan cara misalnya dibiarkan saja itu supaya apa? Dia kan sebenarnya mau cari panggung ya sebenarnya. Kalau mencari panggung itu, semakin mereka itu diberikan panggung, semakin kita memprotes mereka, maka mereka justru semakin senang dengan hal itu. Kurang lebih demikian. Karena memang itu panjat sosial bagi yang, kalau misalnya kaum milenial sekarang istilahnya panjat sosial, kurang lebih demikian. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Artinya kalau dalam bahasa orang-orang politik kemarin ya di tahun 2019, jangan sampai menjadi orang dengan sumbu pendek, kurang lebih demikian. Jadi moderasi beragama di sini adalah bahwa kita harus berpikir panjang untuk sebelum melakukan tindakan sesuatu. Nah, ini sebenarnya prinsip-prinsip dari moderasi beragama yang kemudian akan kita tanamkan kepada teman-teman kaitannya di mahasiswa ataupun di dosen, tendik, atau bahkan masyarakat sekitar. Maka dari situ saya sebagai Ketua Rumah Moderasi Beragama di IAIN Surakarta mendapatkan amanah untuk mengedukasi, kurang lebih demikian ya, kaitannya tentang apa itu moderasi beragama dan bagaimana cara yang harus dilakukan kita ketika menghadapi hal-hal yang kemudian bersinggungan dengan agama. Karena apapun itu, agama itu kan sesuatu yang sensitif, apalagi di Indonesia ya. Kurang lebih seperti itu yang nanti menjadi tujuan dari Rumah Moderasi Beragama.
Terima kasih kepada Mas Asif atau Gus Asif, Pak Toto juga yang sampun kerso untuk diberikan ruang bahwa di sini kita akan memperkenalkan rumah moderasi beragama. Insya Allah nanti untuk setelah Lebaran kita akan lakukan grand launching untuk rumah moderasi di IAIN Surakarta, dan semoga dengan ikhtiar kita bersama, paling tidak karena kita kebetulan di Solo Raya yang konon katanya juga dengan masyarakatnya yang sangat majemuk, kemudian untuk bisa meminimalisir konflik-konflik yang terjadi, apalagi yang berhubungan dengan agama. Kurang lebih demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Semoga nanti semester depan kita bisa bertatap muka sehingga bisa berdiskusi lebih intensif kaitannya dengan moderasi beragama di IAIN Surakarta. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga untuk selalu sukses ya untuk Bima, untuk diskusi-diskusinya yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Apalagi di menjelang akhir-akhir puasa biasanya godaannya cukup berat ya. Harusnya ke mall atau ke pasar, Anda harus belajar berdiskusi bersama di momen ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fuad Hasyim atas penyampaiannya. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Bapak Muhammad Asif Fuadi M. Hum, Ketua Unit Bima FAB IAIN Surakarta. Kepada Bapak Asif, waktu dan layar saya persilahkan. Pada Bapak Asif. Halo Pak Asif. Apa keluar? Ya, nanti sharing pakai paketan sekarang. Gimana, Mas Nafri? Oh ya, untuk sambutan kedua Pak. Oh, iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyid Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la nabiyya wa rasul ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Bahasa, Profesor Dr. Soeharto, Pak Toto Soeharto, yang dihormati Ketua Rumah Moderasi Beragama IAIN Surakarta, beliau Bapak Fuad Hasyim, juga yang kami hormati beliau Bapak Dr. Ketua Studi Pancasila dan Kebangsaan IAIN Surakarta, Fakultas Bahasa Islam Prodi Baik, alhamdulillah di pagi yang berbahagia
dari kajian ngopi yang ketiga yang Pak Asif. ya Audio. yang hari ini sudah loh. Yang pagi hari ini merupakan kajian yang ketiga. Sebelumnya sudah saya sendiri sebagai pemateri, kemudian Pak Sabaryanto, kemudian hari ini Bapak Dr. Rustam Ibrahim dan Bapak Fuad Hasim, ya. Dan alhamdulillah ya, kita meskipun dengan peralatan yang sederhana ya, artinya untuk dengan Zoom meeting ini FAP akan bisa dimulai secara free ya pada bulan Juni ya, Mas Afri dan kawan-kawan, sehingga nanti setelah Fakultas Adab dan Bahasa ini sudah mempunyai langganan Zoom ya, Zoom berlangganan, nanti akan bisa mempergunakannya. Untuk itu saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman khususnya yang menjadi panitia pada kajian ngopi pagi Pibima ya, telah merelakan semua waktu dan energinya meskipun dengan tidak ada biaya ataupun materi sedikit pun ya. Saya cukup mengapresiasi antusiasme dan kinerja dari kawan-kawan semuanya. Kemudian sebelumnya kurang lebih beberapa hari lagi kita juga memasuki hari Raya Idul Fitri ya. Dan hari ini untuk Ramadan sudah memasuki hari yang ke-26. Tidak terasa. Tentunya hal ini juga merupakan nikmat yang patut kita syukuri ya. Karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan itu semua ya. Bayangkan jika kita tidak sehat ataupun tidak sempat ya, tentunya tidak bisa kita melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini sekaligus mengingatkan yang ngaji moderasi atau ngopi pagi yang ketiga ini kita niatkan untuk mencari ilmu ya. Ilmu sehingga apa yang diniti itu menjadi ibadah ya. Seandainya kita hanya melakukan aktivitas yang positif seperti mengkaji ilmu ataupun belajar ilmu-ilmu, nah itu nanti nilai pahalanya juga akan berbeda ya. Jadi ada 156 partisipan di sini, itu nanti tentunya akan berbeda nilainya dengan mereka yang tidak mengikuti dan juga dari sisi pahalanya juga akan berbeda. Dan sekali lagi perlu saya tekankan ya, bahwa program BIMA ini merupakan program wajib bagi mahasiswa FAB ya. Dalam hal ini adalah wajib angkatan 2020. Bila mana ada mahasiswa yang tidak memperhatikan ataupun tidak mengikuti, itu nanti bisa tidak lulus ya. Bisa tidak mendapatkan sertifikat. Sehingga ketika nakoha ditanya oleh penguji, mana sertifikat BIMA-nya? Mana sertifikat ESMA ya. Jadi ada dua unit baru. Ada unit pertama adalah BIMA, Bilik Moderasi Islam dan Adab ya. Kemudian PESMA, Pondok Pesantren Mahasiswa. Itu juga sama-sama outputnya salah satunya adalah sertifikat yang dijadikan sebagai prasyarat munasah. Jadi hal ini menjadi penting Pak, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2020 ke atas nanti ya, ada 2020. Semuanya nanti diwajibkan mempunyai sertifikat BIMA. Bagaimana dasar pengeluarannya? Ya tentunya dari database dari Google Form yang kemarin kita miliki ya. Tentunya itu nanti akan menjadi salah satu dasar untuk menerbitkan SK sehingga masing-masing di antara kalian yang merasa mengikuti secara aktif kegiatan BIMA itu sudah pasti akan mendapatkan. Baliknya, jika kalian atau di antara kalian sama sekali tidak mengikuti, itu juga bisa dipastikan akan tidak mendapatkan sertifikat BIMA. Dan nanti ya imbasnya ketika munakosa bisa jadi akan mengalami pengunduran ya atau penjualan ulang. Nah, seperti itu. Itu merupakan amanat dari Pak Dekan juga ya, Pak Prof. Soeharto. Bagaimana BIMA ini menjadi gerbong
Yang pertama untuk mendidik, untuk menggembleng di bidang moderasi. Jadi kalau ada ideologi mahasiswa FAB ini bermasalah, itu adalah bidangnya BIMA. Kalaupun ada bidang baca tulis Al-Quran mahasiswa FAB ini bermasalah, itu nanti akan menjadi bidangnya ya, pondok baca tulis Al-Quran FAB. Jadi arahnya seperti itu. Dan saya yakin kajian-kajian yang kita istiqomahkan setiap bulan sebelum juga kajian-kajian yang lain ya ini nanti akan semakin membawa semuanya khususnya mahasiswa FAB untuk menerapkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang toleran, Islam yang santun, bagaimana Islam yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian mungkin sedikit sambutan dari saya karena masih banyak ya materi yang lain nanti ada Pak Dr. Rustam Ibrahim mungkin dari Prof. Toto untuk semakin menambah wawasan tentang agama bagi kita semuanya. Sekian, kurangnya mohon maaf ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Asif atas sambutannya. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara Ngopi Pagi 3 ini kepada Prof. Toto Soeharto selaku Dekan FAB IAIN Surakarta. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beradab dan berbudaya. Salam, Prof. Ya. Yang terhormat kawan-kawan di unit BIMA, ada Pak Kiai Asif dan Pak Nurholis Mujid, juga para pembantu dari timnya. Yang terhormat narasumber hari ini ada Pak Dr. Rustam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Sami Prof, matur nuwun Prof. Luar biasa ini Ketua Pancasila. Pangestunipun Prof. Terus juga ada Ketua Rumah Moderasi Beragama ini, Pak Fuad Hashim. Salam kenal Mas Fuad. Salam kenal Prof. Kemarin saya bukan dengan di Lampung akreditasi SPM juga Prof. Oh iya. Oke, ini wajah baru ini. Dulunya Pak Dokter siapa yang dari Jogja itu menggantikan karena pergi semuanya Pak Jafar pergi ya pindah jadi digantikan oleh yang muda-muda ini Pak Fuad Hashim. Oke, selamat Pak Fuad Hashim. Kemudian teman-teman mahasiswa ya yang alhamdulillah hari ini sudah berapa yang hadir 100 ya. Sebenarnya ini adalah program wajib ya, Bapak Ibu. Ini wajib ya untuk mahasiswa FAB, tapi yang baru hadir masih terbatas karena angkatan 2000 itu ada sekitar 700-an mahasiswa ya. Jadi ini baru 150-an. Jadi mungkin ini perlu semangat lagi unit BIMA. Ya, yang sudah ngomporin ya. Unit BIMA ini Pak Rumah Moderasi ini yang pertama di IAIN saya gagas sejak awal begitu saya langsung masuk saya langsung sebelum orang ramai berdiri membuat Rumah Moderasi saya sudah bikin BIMA ini. Jadi Pak Asif sudah mengkomandoin ya bagaimana untuk ini. Kenapa? Karena saya lihat IAIN Surakarta ini berbeda. Jadi kasusnya banyak alumni dari SMA ya yang itu mungkin pemahaman keagamaannya kecuali yang dari SMA yang berbasis pesantren ya yang itu yang berbeda sehingga kami punya inisiasi untuk mendirikan unit BIMA ini yang kebetulan namanya BIMA itu dari Pak Kiai Asif. Terima kasih Pak Kiai Asif itu. Jadi nama BIMA ini. Oke, kemudian yang saya sampaikan juga adalah bahwa moderasi agama ini menjadi kebijakan prioritas dari Kementerian Agama. Ya, sebenarnya istilah moderasi beragama
di Indonesia itu konteksnya muncul tahun 2018. Tahun 2018 ketika itu yang muncul adalah moderasi Islam, Islam moderat, segala macam, belum ada kata beragama. Tapi sejak tahun 2018 muncul moderasi beragama dari mantan menteri yang ketika itu Pak Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Sekarang tahun ke depan sampai tahun 2024 ini sudah masuk RPJMN ya, menjadi kebijakan nasional dari Pak Jokowi, termasuk juga dari Pak Menteri Agama. Pertanyaan pentingnya itu adalah fokusnya kemana moderasi beragama. Ini adalah catatan dari Gus Menteri ya, yang ingin menyampaikan tentang bagaimana Kementerian Agama ingin melakukan penguatan moderasi beragama. Ya. Yaitu pertama mungkin saja adalah cara pandang kita ya. Cara pandang kita ini penting. Kemudian sikap, kemudian adalah praktek. Dari cara pandangnya, sikapnya, praktek beragamanya, itu semuanya jalan tengah. Nah, bagaimana ini dilakukan, itu penting. Maka, Mas Rumah Moderasi, FAB itu ya salah satu core values-nya adalah pious moderate, ya, saleh tapi moderat. Ya. Bagaimana saleh moderat itu, salah satunya adalah mewujud dalam mata kuliah wawasan moderasi beragama di samping unit-unit lain. Ya. Jadi kenapa perlu mata kuliah wawasan moderasi beragama? Inilah yang mau saya risetkan. Saya sudah buat proposalkan untuk penelitian. Karena baru hanya ada 2 kampus PTKI yang secara nyata resmi menyebut moderasi beragama dalam sebuah mata kuliah, yaitu FAB ya sama IAI UIN Wali Songo, Pak Imam Taufik rektornya. Jadi ini baru 2 PTKI. Mata kuliah moderasi beragama masuk dalam kurikulum, masuk dalam mata kuliah. Selama ini moderasi beragama masuk di rumah moderasi termasuk ada unit Bima segala macam bisa dilakukan. Itu saya kira kurang memadai, karena itu saya mau meneliti itu. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa moderasi beragama ini akan terus digalakkan di fakultas dan di IAIN mungkin. Karena ini konteks IAIN Surakarta itu berbeda. Apalagi untuk angkatan tahun 2000, ya, ini ada kalau bahasa Darwin itu adalah ada missing link, ya, ada kehilangan link ya, missing link. Ya. Kenapa? Angkatan 2000 ini belum ketemu dengan kakak kelasnya yang angkatan 2019 ya, tapi sudah mau punya adik tahun 2021. Nah, mereka inilah yang belum kita bisa deteksi ya, bagaimana cara pandangnya, sikapnya, praktek beragamanya, karena mereka belum ketemu. Selama ini karena era pandemi kuliahnya adalah daring ya. Oleh karena itu, unit Bima ya, mohon bisa mengawal angkatan 2000 yang missing link ini tadi ya, termasuk juga nanti rumah moderasi beragama untuk konteks IAIN-nya. Yang missing link ini kan kita nggak tahu ini mereka ngapain ya. Ini juga yang hadir di unit Bima hari ini sudah 167 dari 700-an mahasiswa FAB angkatan 2000 ya. Nah, ini termasuk missing link juga ini. Nah, makanya ini bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bima, Pak Kiai Asif, bahwa nanti ujungnya adalah di sertifikasi. Ketika sertifikasinya tidak keluar, ya mohon maaf angkatan 2020 tidak bisa misalnya melakukan ujian munafkah. Oke, saya mengapresiasi untuk kegiatan ngopi 3 hari ini dari unit Bima
yang sudah bisa dilaksanakan dengan mengundang RMB, Rumah Moderasi Beragama, ya. Jadi semacam perkenalan lah. Kemudian juga hadir juga narasumbernya yang kompeten hari ini, Pak Dr. Rustam Ibrahim, ya, itu yang akan mengawal kita pada tema hari ini. Temanya adalah terkait dengan bagaimana kita beretika dan berbudaya. Nah, ini kalau bahasa Fakultas Adab itu adalah salam beradab dan berbudaya. Nah, ini judulnya nyambung juga temanya, beretika dan berbudaya. Jadi salam Fakultas Adab itu salam beradab dan berbudaya. Temanya hari ini beretika dan berbudaya, cerminan generasi milenial Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa dan para pengelola juga para narasumber, mari kita buka acara Ngopi 3 Bima ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Toto atas sambutannya. Selanjutnya masuki acara inti, yaitu materi. Namun sebelum itu saya akan mempersilahkan kepada Mas Moderator, cek Mas Atta. Oke, baik teman-teman, kita akan Monggo Mas Atta. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pagi ini kita akan ngopi atau ngobrol seputar moderasi beragama yang bertemakan beretika dan berbudaya, cerminan generasi milenial Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad Hasim. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari Bapak Rustam Ibrahim. Bapak Rustam Ibrahim, nama lengkap Dr. Rustam Ibrahim, Magister Sains Agama Islam, Pendidikan Tertinggi, S3 UIN Wali Songo Semarang tahun 2015, alamat Dusun Jembangan, RT 04 RW 02, Kelurahan Gagak Sifat, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jenjang pendidikan S1, perguruan tinggi di IAIT Tribakti Kediri, Fakultas Tarbiyah, skripsi tentang jihad dalam literatur pesantren salaf. Jenjang S2, spesialis di IAIN Wali Songo Semarang, konsentrasi pendidikan Islam, tesis tentang penerapan metode small group discussion dalam meningkatkan motivasi dan prestasi siswa kelas 7 MTS Nurul Islam di Ngesrep, Boyolali. Jenjang S3 di UIN Wali Songo Semarang, program studi Islamic Studies, konsentrasi pendidikan Islam, disertasi tentang eksistensi pesantren salaf di tengah arus pendidikan modern, studi multi kasus di PP Dawar Boyolali, PP Al-Fadlu Kaliwungu Kendal, dan PP Al-Anwar Sarang Rembang. Oke. Kemudian pengalaman mengajar materi Rektor 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 2014 sampai 2018, dan sekarang dosen PNS di IAIN Surakarta tahun 2019 sampai sekarang. Beliau sudah punya banyak karya dan seminar. Kalau saya sebutin satu-satu tidak akan cukup waktunya. Inti dari seminar dan lokal karya dan penelitian beliau fokus tentang studi tentang moderasi dan tentang penangkalan deradikalisasi di lingkungan mahasiswa dan sebagainya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, mari kita sambut pembicara kita, yaitu Pak Dr. Rustam Ibrahim. Kami persilahkan pada Pak Dr. Rustam Ibrahim untuk menyampaikan materinya. Oke, monggo Pak Rustam. Terima kasih Mas Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Bahasa
Bapak Profesor Dr. Toto Soeharto, Ketua Unit Bima FAB, Gus Muhammad Asif Fuadi, Ketua Rumah Moderasi Beragama, Gus Fuad Hashim, MED, segenap panitia Bima, segenap mahasiswa FAB semuanya, yang kemarin juga pernah saya ajar semuanya ya, saya ngajar di FAB 2 kelas itu. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas terkait permasalahan beretika dan berbudaya. Sebetulnya ada materinya, kalau bisa ditayangkan di layar, saya senang, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Baik, alhamdulillah ini pagi yang sangat berbahagia. Butuh perjuangan untuk bisa melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Tadi seperti kata Gus Mas Rumah Moderasi Beragama, Gus siapa? Gus Fuad. Biasanya pagi-pagi itu masih di kamar tidur, tapi pagi ini kita berjuang untuk menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu memang sebuah kewajiban bagi segenap umat Islam ya, dan saya sangat mengapresiasi sekali program Bima ini menjadi sebuah kewajiban bagi mahasiswa. Karena apa? Kalau kita melihat kondisi saat ini kan ya, itu begitu banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan seperti terorisme, kemudian belum masalah moralitas. Di sosmed kita lihat banyak sekali ujaran kebencian, adu domba, bullying, saling mengkafirkan, menuduh bid'ah, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak sesuai dengan ajaran syariat agama yang mengajarkan untuk moderasi beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang moderat, umat yang tengah-tengah ya. Sebagaimana pernah disampaikan Pak Rostam dulu ketika pernah mengisi di Bima, itu kan ya namanya tengah-tengah itu apa? Wasato itu apa? Tengah-tengah itu ya antara tidak berlebihan juga tidak malas-malasan. Jadi tengah-tengah, sedengan. Sebagai contoh itu ya kalau ketika seorang imam jamaah itu kalau baca surat apa setelah Fatihah itu membaca surat Al-Qur'annya ya jangan panjang-panjang. Pakai surat sedengan, syukur pendek-pendek saja. Pakai surat Al-Kausar atau Kulhu saja, itu kan surat favorit ketika tarawih kan. Jangan sampai ketika imam sholat jamaah membaca surat Yasin atau surat Ar-Rahman semuanya, ya nanti makmumnya kabur semua. Ya, itu kan namanya kan berlebihan kalau seperti itu kan. Itu artinya moderat itu seperti itu. Tengah-tengah, tidak berlebihan, karena kalau berlebihan itu jadinya ya jadi ekstrim, merasa benar sendiri, semua salah, surga milik sendiri, dikapleng, semuanya nggak mau surga, ya surga ini simbahnya nanti kan ya. Nah, atau tidak malas-malasan, tidak ceroboh, artinya ya dia malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, lah itu namanya ceroboh itu. Tidak seperti itu dengan moderat itu orangnya ya bekerja keras, kemudian sebagai seorang yang pelajar yang rajin, giat, dan menyelesaikan tugas dan mengikuti tugas dari kampus dengan sebaik-baiknya. Itu namanya Islam moderat dalam beragama itu seperti itu. Tengah-tengah, tidak kagetan, tidak gumunan, tidak percoyonan, orang gampang kapusan, itu ya tentang moderasi beragama. Langsung saja materinya, bahwasanya Pak Rostam pada hari ini akan menjelaskan terkait menanamkan pendidikan akhlak bagi generasi masa depan yang berakhlakul karimah
dan berbudaya dan beretika dan berbudaya. Jadi pernah suatu ketika Pak Roslami itu bincang-bincang dengan kawan, gimana ya Pak ya, kalau orang Arab itu kan dia kalau memanggil bapak ibunya cuma langsung dengan nama bapaknya. Jadi umpama nama bapaknya itu Fulan, langsung dipanggil Fulan, tidak pakai Pak. Atau ibunya Fulanah, itu langsung dipanggil halo Fulanah, itu seperti itu. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita memanggil bapak kan bapak, memanggil ibu Fulanah, nah ya ibu gitu, tidak namanya. Itu kenapa ya? Ya jawabannya ada dalam seminar moderasi beragama ini, ya karena di Arab itu kan beragama, tapi tidak berbudaya. Tapi kalau di Indonesia itu kita juga beragama, di samping kita beragama sesuai tuntunan syariat, tapi kita juga beragama. Kita juga berbudaya. Maaf. Di samping kita beragama sesuai dengan tuntunan syariat agama, tapi kita juga berbudaya sesuai dengan kearifan lokal kita. Ya, kita sebagai orang Jawa, yo Jawani lah ya. Jawani sesuai dengan nilai-nilai lokal, sopan santun, budi pekerti, dan lain sebagainya. Itu penting. Mengapa sejak dini mahasiswa FAB dibekali dengan Bima, dengan wajib mengikuti ngopi pagi dengan Bima, ya karena kalian tuh mahasiswa. Mahasiswa itu adalah agent of change, jadi agen perubahan bangsa. Jadi syababul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah generasi masa depan. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemimpin masa depan saat ini dia moderat, dia tangguh, disiplin, kuat, dan mantap dalam moderasi beragamanya, tentu masa depan bangsa ini tidak mengkhawatirkan. Tapi sebaliknya, kalau generasi saat ini missing link tadi kata Pak Dekan ya, itu generasi saat ini mengkhawatirkan, kemudian radikal, ya masa depan bangsa ini mengkhawatirkan. Artinya kita bisa mencontoh kepada Suriah, kita bisa mencontoh kepada Irak, mencontoh kepada mana? Baghdad, Afghanistan, itu kan mereka kan beragama, tapi kan budayanya hancur. Budayanya hancur mereka. Jadi sesama saudara itu saling berperang, sesama muslim saling berkonflik, saling bermusuhan. Akhirnya kan peradaban mereka kan mundur 100 tahun. Untuk mengembalikan peradaban damai, rukun seperti Indonesia itu, ya butuh 200 tahun, 300 tahun lagi, karena tidak mudah untuk membangun sebuah peradaban. Membangun budaya itu tidak mudah. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini sudah beberapa tahun yang lalu, sudah beberapa dekade yang lalu, kita memang lewat Pancasila ya. Kebetulan saya juga ini mau mempromosikan Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan. Jangan kira Pancasila itu merupakan moderasi beragama. Artinya apa? Antara nasionalis dan religius. Jadi Pancasila itu jalan tengah bagi bangsa ini. Pancasila itu jalan tengah bagi negara ini untuk bersatu, persatuan Indonesia. Kalau kita melihat kan Pancasila itu kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ternyata negara ini mengakomodir terhadap keberagamaan. Artinya negara ini tidak mengakomodir terhadap ateisme. Jadi negara ini melarang terhadap ateisme. Jadi hablum minallah, sangat mengakomodir terhadap keberagamaan. Sholat silahkan, mau ibadah aman, dan lain sebagainya. Hukum-hukum agama diterapkan, seperti kompilasi hukum Islam, wakaf, nikah, kemudian terkait peribadatan dijamin oleh negara. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Adil dan beradab, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, sesuai dengan tuntunan syariat kan. Kemudian persatuan Indonesia, al-jama'atu rahmatun,
bahwasanya persatuan itu merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kita itu bersatu, alhamdulillah Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, bersuku-suku, berbeda-beda, tapi semua tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu rasa, satu perjuangan, yaitu nasionalisme religius, ya, yaitu Bersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila, kelihatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu merupakan sebuah demokrasi, ya, wasyawirhum bil amr, dalam syarat agama, dalam Al-Quran disebutkan wasyawirhum bil amr. Mari kita bermusyawarah, karena yang namanya mufakat itu merupakan keputusan yang paling absah. Dan yang ketiga, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk berbuat adil, berbuat baik, dan melarang kita untuk berbuat keji dan hal-hal yang tercela. Itu merupakan esensi dari Pancasila, yang merupakan jalan tengah, jalan moderat yang bisa diterima oleh semua agama di Indonesia. Tanpa Pancasila mungkin Indonesia tidak seperti ini, tanpa Pancasila mungkin tidak jadi Indonesia, karena Pancasila itu merupakan simbol negara. Mahasiswa yang saya hormati, mari kita semua membangun negara ini, mencetak generasi muda tidak hanya berilmu, tapi juga berakhlak, menjunjung tinggi norma, adat, dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Artinya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi ketika kita bergaul di masyarakat, kita bergaul di dalam sebuah penduduk, ya kita menyesuaikan kebiasaan mereka, kita menyesuaikan dengan tradisi-tradisi mereka, kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa mereka. Artinya apa? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, ikuti. Jadi seperti tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal seperti wayang, kemudian sekaten, kemudian biasa-biasa tradisi-tradisi seperti yasinan, tahlilan, 40 hari, itu selama kalau tidak bertentangan dengan syariat agama, ikuti. Karena apa? Karena itu merupakan tradisi. Saya bilang sekali lagi, itu tradisi Jawa, ya. Tradisi Jawa, kearifan lokal yang tujuannya apa? Ya silaturahim, kemudian tujuannya adalah untuk saling merekatkan kerukunan, bersaudara, dan lain sebagainya. Tidak ada maksud tradisi itu untuk menjerumuskan kita, itu tidak ada. Lah, kecuali tradisinya itu bertentangan dengan syariat agama. Contoh minuman keras, tradisi molimo, tradisi yang tukeran istri, ya, tukeran pacar, lah itu namanya itu sontoloyo, itu namanya. Itu tidak boleh seperti itu, karena itu jelas dan pertentangan agama. Jadi kalau tradisi selama itu baik, tidak bertentangan dengan agama, barometernya apa? Tidak bertentangan dengan agama itu barometernya. Ya ukurannya satu, tradisi itu menimbulkan kemaslahatan. Jadi tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Ukurannya yang pertama adalah tradisi tersebut itu membawa kemaslahatan. Selama tradisi membawa kemaslahatan, tambah merekatkan terhadap akar-akar keislaman, ya kan, tradisi Maulud Nabi, tradisi tahlilan, tradisi sekatenan, wayangan, itu selama itu justru memperkuat agama Islam di Indonesia ini, lakukan. Karena apa? Kalau kita tidak berbudaya, beragama tidak berbudaya, itu jadinya seperti Spanyol, Eropa, Andalusia kan, ya.
itu bagaimana mereka beragama tapi tidak berbudaya. Ketika mereka kalah perang, agama pun juga hilang, raib dari Andalusia. Karena agama tidak mengakar di masyarakat. Padahal kalau namanya agama kok mengakar di masyarakat, seperti di Indonesia ini, kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kita masih Islam, jadi selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tapi agama kita tidak berubah, harusnya kan berubah ya. Karena Belanda itu membawa misi Kristen ya, non sewu ya. Selama 350 tahun itu kita tidak berubah sama sekali, sampai kemerdekaan Islam masih 90%. Itu karena apa? Ya karena agama Islam membudaya. Agama Islam itu dengan unggah-ungguhnya, dengan tadi tradisi yasinan, tradisi tahlilan, tradisi sekaten, mauludan, kemudian hari-hari besar Islam hari-hari besar Islam digalakkan. Nanti kalau habis Idul Fitri halal bihalal, ya kan? Begitu banyak tradisi Islam yang begitu luar biasa, mengakar di masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya Islam tidak tercerabut dari akarnya. Bahaya kalau seandainya Islam tercerabut dari akarnya. Tentu mudah hilang. Karena apa? Pohon itu kalau akarnya putus, ya dia roboh. Begitu juga dengan Islam. Kalau dia tidak mengakar di masyarakat, terputus dari akarnya, kacang meninggalkan lanjarannya, bahasa Jawanya ya, kacang meninggalkan kulitnya, ya sudah, tinggal nanti masa depan mengkhawatirkan. Yang saya takutkan nanti terjadi radikalisme beragama. Kan kemarin kan ada kejadian baru-baru ini, ada orang kunut dipukuli oleh seorang pemuda ya. Lah itu namanya apa? Detik-detik munculnya radikalisme beragama. Jadi tanda-tanda ekstremisme beragama itu apa? Ya dia ketika berbeda, menganggap orang yang berbeda itu salah. Jadi ketika dia itu ada orang lain berbeda dengan dirinya, satu agama, beda pendapat saja dianggap salah, apalagi beda agama. Nah, inilah pentingnya BIMA, Bilik Moderasi Islam dan Adab, menjadi sebuah PR utama agar apa? Mahasiswa IAIN itu betul-betul mahasiswa yang beradab, mahasiswa yang beragama, mahasiswa yang betul-betul moderat ya, sehingga dia Islamnya cakap, solih ya kan, tapi dia beretika, beradab, dia memiliki prinsip moderat. Jadi seperti kata Imam Asy-Syafi'i ya, jadi moderasi beragama itu seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan ra'yuna shawab yahtamil al-khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamil aswab. Pendapat kami itu benar. Pendapat kita itu benar, tapi mungkin salah. Pendapat selain kami itu salah, tapi mungkin benar. Artinya apa? Kita tidak boleh arogan dalam sebuah berpikir, dalam pemikiran keagamaan kita tidak boleh arogan. Karena apa? Ya kita kan masih ijtihadiyah. Jadi kita masih taraf nisbiyah. Kebenaran kita itu kebenaran ijtihadiyah, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran kita itu kebenaran nisbi. Karena kebenaran mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi beragama juga berbudaya. Imbas dari orang yang tidak mau berpegang pada beragama dan berbudaya itu apa? Jadinya ya rasisme, kemudian hate speech, intolerance, kemudian bullying. Itu masih yang lah udah ini coba. Kenapa kalian diam? Ya pengguna narkoba di Indonesia adalah 4,5 juta. Itu sekitar di atas 1 tahun yang lalu ya. Bahkan yang terbaru itu kemarin yang berhasil ditangkap oleh BNN itu 2,5 ton narkoba masuk di Indonesia. Itu mau menyerang terhadap otak dari orang-orang anak-anak pemuda Indonesia. Jadi kalau orang itu sudah kena narkoba, nuwun sewu, itu tidak bisa berpikir. Dia hanya bisa bersenang-senang, fly, dan lain sebagainya.
berpikir aja tidak bisa, apalagi belajar, ya kan ya. Jadi berpikir aja dia tidak bisa, apalagi belajar. Sehingga kalau sudah diserang oleh narkoba, pikirannya tidak jalan. Cina itu kecolongan Hong Kong oleh Inggris karena apa? Ya karena salah satunya ya karena narkoba ini. Jadi pemuda-pemuda Tiongkok waktu itu diserang dengan narkoba sehingga pemikirannya tidak 100%. Akhirnya mudah untuk dikuasai. Sehingga ini merupakan PR utama kita, jangan sampai pemuda kita terkena narkoba. Lanjut, slide selanjutnya, Mas. Kemudian muncul yang namanya rasisme, hate speech, intolerance, bullying, dan lain sebagainya. Cobalah kita melihat, kita tengok sebelum Pilpres 2019 kemarin ya, hampir negara kita itu terpecah oleh kampret dan cebong. Hanya persoalan sesaat kan ya, hanya kepentingan sesaat, kepentingan politik. Hanya ingin mendukung salah satu pasangan pilpresnya, mereka naudzubillah ingin mengorbankan negara ini. Itu luar biasa kemunduran zaman, kemunduran negara menurut saya. Kita bisa belajar kepada Pak Soekarno, demi persatuan Indonesia, itu Pak Soekarno rela mengalah kepada Pak Harto untuk meneruskan, untuk menggantinya sebagai presiden. Jadi G30S, PKI dulu itu ya, itu kan dulu Pak Soekarno mengalah. Karena apa? Demi persatuan Indonesia. Padahal beliau mampu untuk perang saudara, mampu. Uang Angkatan Laut membackup Pak Soekarno, Angkatan Udara membackup Pak Soekarno, sebagian Angkatan Darat juga membela Pak Karno. Tapi kalau sampai perang saudara berkepanjangan, maka Indonesia akan hancur. Maka demi persatuan Indonesia, agar Indonesia ini tetap bersatu, Pak Karno yang mengalah. Mau dijadikan sebagai tahanan, mau dijadikan sebagai orang yang kalah. Demi apa? Demi persatuan Indonesia. Demi apa? Demi kamu. Ya kan mahasiswa ya. Jadi para founding father kita yang berusaha payah, toh anak cucu kita nanti yang menikmati. Nah ini kan dulu Sumpah Pemuda, sekarang Sumpah Aku Nyesek. Nah itu kan seperti itu kan ya. Itu kalau berani seperti itu pada dosen ya langsung dikasih nilai E lah, langsung nggak lulus, besok nggak usah masuk begitu kan ya. Jadi kita lihat tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, bahwasanya pemuda Indonesia itu bersatu, berbahasa, dan satu nasionalisme, itu kan hasil dari Sumpah Pemuda. Tapi kita lihat ketika moral anak didik itu dekadensi moral, itu kan menyesakkan kita. Itu ada Pak Guru membacakan buku pelajaran, kemudian di sampingnya ada seorang siswa yang kurang ajar menurut saya. Nah, belum lagi ketika guru ditempeleng oleh siswanya, guru ditempeleng oleh orang tua siswanya, itu kan sangat menyesakkan kita. Itu PR kita, itu salah satu problem dari pendidikan. Jadi bagaimana bilik moderasi beragama itu menjadi penting untuk membentengi terhadap generasi muda kita dari hal-hal yang tidak baik, dari dekadensi moral. Lanjut langsung ke 10 tanda kemunduran zaman. Slide nomor 7. Slide nomor 7 ya. Ini kalau ingin kita melihat 10 tanda kemunduran zaman menurut Thomas Likona, yang pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Jadi ketika ada remaja membudayakan budaya tawuran, kekerasan, kemudian mengedepankan terhadap okolnya daripada akalnya. Nah, itu merupakan salah satu tanda kemunduran zaman. Banyak tawuran, banyak permusuhan, banyak konflik. Tidak hanya di kalangan remaja mungkin ya, hanya di kalangan bangsa ini. Kalau di situ meningkatnya kekerasan, ketika kita baca TV, banyak kriminal, banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu merupakan tanda kemunduran zaman.
Karena zaman yang mati itu mengedepankan rasionya, mengedepankan akalnya, dan mengedepankan kisahnya. Yang kedua, salah satu dari tanda kemunduran zaman adalah penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Cobalah kita lihat di media sosial, banyaknya hate speech, apalagi kemarin Gus Miftah habis orasi kebangsaan di gereja. Begitu banyak yang memfatwa haram, menuduh sesat, salah, dan lain sebagainya. Padahal cuma orasi kebangsaan di gereja. Dan itu masih sesuatu yang masih berbeda, ulama berbeda dalam hal ini. Sesuatu yang berbeda itu ya masih diperdebatkan. Sesuatu yang masih diperdebatkan itu tidak bisa dibongkar karena masih diperdebatkan. Nah, yang jelas-jelas salah itu apa? Ya berbahasa dengan kotor, berbahasa yang buruk itu jelas-jelas salahnya. Jadi ketika kita membahas kamu kafir, kamu bid'ah, jelas-jelas salahnya karena apa? Menuduh hal yang tidak baik kepada sesama kan, menuduh salah kepada sesama. Kalau ingin mengingatkan itu ya disesuaikan dengan kata-kata yang halus sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita ingin mengajak kepada saudara kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dan tentunya yang wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang sangat. Penekanan dari moderasi beragama. Kemudian pengaruh kelompok sebaya yang kuat dalam tindak kekerasan. Jadi grup-grupan. Artinya apa? Itu dalam Islam disebut asobiyah. Asobiyah itu kalau ada kawannya baik salah benar dibela. Nah ini yang salah seperti itu. Jadi kalau dalam hadis disebutkan tolonglah saudaramu baik itu dolim atau didolimi. Artinya apa? Di dalam hadis, tolonglah saudaramu baik itu yang dolim maupun didolimi. Artinya kalau ada saudara kita yang dolim, ya kita nasihati agar dia tidak dolim. Kalau ada saudara kita yang didolimi, ya kita bela. Kita bela hak-haknya, kita bela agar tidak ditindas. Itu seperti itu. Kemudian meningkatnya perilaku merusak diri, misalnya penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, dan perilaku menyimpang lainnya. Ingat, di dalam Al-Quran disebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian dalam kerusakan. Kerusakan itu apa? Ya penyalahgunaan narkoba, pacaran yang berlebihan, pergaulan bebas, perilaku menyimpang, itu merusak diri kalian. Maka segera direm. Karena apa? Kalau itu tidak rem, nanti remnya blong, itu kembali ke awal lagi susah. Betul-betul susah. Jadi pendosa itu kalau kita kadung jadi seorang pendosa, itu mulai ingin menjadi orang baik itu tidak mudah. Makanya mumpung kita masih menjadi orang mahasiswa yang baik, yang tekun, yang moderat, rem segera agar kita tidak terjerumus dalam kerusakan. Kemudian yang kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Jadi kita itu sekarang mulai kehilangan tuntunan ya. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Sekarang orang itu malah senang ikatan cinta, ya kan ya. Drama Korea itu kan malah jadi tuntunan, itu gimana itu? Saya tadi melihat profilnya artis Korea, jadi foto profilnya kawan-kawan mahasiswa itu kan cuma tontonan ya, jangan jadi tuntunan. Kalau tuntunnya jadi tontonan jadi tuntunan ya mengkhawatirkan bangsa ini. Jangan-jangan nanti kita melihat Mahabharata, kita fans berat pada Sangkuni jadi tuntunan kita, ya rusaklah. Nanti negara jadi negara rusak-rusakan kalau seperti itu. Jadi kita harus punya pedoman moral baik dan buruk. Apa itu pedomannya? Ya satu agama, yang kedua adalah budaya, nilai-nilai budaya. Jadi kita itu punya pegangan yang sudah sangat baik,
yaitu nilai agama dan nilai budaya. Saya ingat kepada salah satu mantan napi teroris Ali Imran, itu dia mengatakan, sudahlah Indonesia itu sudah selesai dalam masalah agama, masalah budaya itu sudah selesai. Kalian yang orang NU mengajilah kepada kiai-kiai NU. Kalian yang Muhammadiyah, sudahlah mengajilah ke kiai-kiai Muhammadiyah. Tapi kalau kalian kok ada yang menyempal dari dua itu, yaitu mulai tanda-tanda kerusakan. Itu pengakuan napi terorisme Ali Imran seperti itu. Dan yang nyatanya benar. Nyatanya kelompok-kelompok sempalan baru itu ya keluar dari mainstream dua organisasi keberagamaan itu. Artinya apa? Ya akhirnya mereka jadi teroris, mereka jadi radikal, mereka senang merusak sana, merusak sini, bullying sana, bullying sini, dan tentunya tidak mencerminkan dari perilaku yang beretika, berbudaya, apalagi beragama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pedoman moral dan baik dan buruk itu apa? Sesuaikan dengan nilai agama, sesuaikan dengan nilai budaya dan etika. Kalau sudah sesuai berarti baik. Tapi kalau tidak sesuai ya berarti kurang baik. Istilahnya kalau orang itu beragama tapi tidak berbudaya, itu orang Jawa hilang Jawane, ya kan? Tahu kan? Orang Jawa hilang Jawane. Kepada orang tua kita tidak menghormat, itu orang Jawa hilang Jawane. Pernah itu Pak Rostam itu ketika di masjid itu ya, ketika duduk bersila, itu ada anak kecil itu lewat di depan orang tua itu tidak merundukkan badan, tidak nuwun sewu, Pak. Bukan nyuwun sewu loh ya. Kalau nyuwun sewu nanti fitrah, nanti habis Idul Fitri nanti. Itu fitrah itu budaya yang baik, budaya sedekah yang baik kalau fitrah itu. Ya, nanti ke tempatnya Pak Rostam nanti ada fitrahnya nanti makan-makan ya. Jadi di depan Pak Rostam itu ada anak kecil ya seumuran 10 tahun sampai 15 tahun itu lewat depan Pak Rostam itu ya namanya anak kecil lewat di depan orang tua itu harusnya kan merundukkan badan. Itu sekarang sudah tidak banyak berlaku lagi. Nah, ini adalah tantangan orang tua untuk menanamkan budaya, etika kepada anak didik kita. Jadi beragama oke, tapi kadang mereka tidak berbudaya. Mereka mulai luntur etika budaya Jawanya. Ya, ini mengkhawatirkan sekali. Tadi yang sebagaimana yang dikhawatirkan Pak Rustam, saya takutnya itu nanti Islam tidak mengakar lagi, tercerabut dari akar-akarnya. Kalau sudah tercerabut dari akar-akarnya, itu bagaikan sebuah pohon yang tercerabut dari akarnya, dia mudah untuk roboh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian menurunnya etos kerja. Jadi etos kerja itu bermalas-malasan, kemudian tidak rajin membantu orang tua. Lah itu kan menunjukkan kemunduran. Selanjutnya merosotnya hormat pada orang tua dan guru. Jadi penting bagi anak muda itu hormat kepada orang tua maupun guru. Seorang Imam Ibnu Malik ya, Syekh Muhammad bin Malik, pengarang Alfiah Ibnu Malik, itu ketika beliau merasa lebih baik dari gurunya, itu langsung hilang semua hafalannya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika beliau mengarang buku Alfiah Ibnu Malik, tentang ilmu gramatikal Arab, beliau mengatakan bahwa bisabin haizun tahdila mustajibun kana iyal jamila. Kalau ada murid lebih pintar dari gurunya, itu merupakan keberhasilan seorang guru. Kalau anak lebih hebat dari orang tuanya, itu merupakan kehebatan dari orang tua. Anak maupun mahasiswa maupun siswa itu hanyalah hasil dari kerja keras perjuangan dari guru maupun orang tua. Sehingga Ibnu Malik mengatakan bahwa bisabkin haizun tahwila. Syekh Khalil, guru Imam Ibnu Malik, itu mengatakan Imam Ibnu Malik mengatakan guru saya itu senior saya, mendahului saya, bahwa bisabkin haizun tahwila. Karena beliau mendahului saya, maka beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mustajibun sana'il jamila, yang tentunya mendapatkan pujian saya yang terbaik untuk guru saya.
Karena guru saya bisa menghantarkan muridnya menjadi orang yang terbaik. Itu merupakan perjuangan dan juga jasa dari guru dan orang tua. Termasuk kepada orang tua, kita juga harus hormat. Karena apa? Ridho fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan kebencian Allah itu ada pada kebencian orang tua. Kadang orang teroris itu tidak memahami itu. Bahkan kadang mereka tidak izin orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, tidak mau berpamit pada orang tuanya. Cobalah mereka sedikit ikut pada orang tuanya, tidak mengikuti kelompoknya ya. Tadi salah satu kemunduran zaman itu kan karena mengikuti kelompoknya itu kan ya. Cobalah teroris itu sedikit saja mau hormat kepada orang tuanya, mau sedikit saja mengikuti tutur tindak laku dari orang tuanya. Mereka tidak jadi teroris. Kan seperti itu kan? Jadi ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, kebencian Allah ada kebencian orang tua. Mahasiswaku yang saya cintai, kalian kalau ingin ujian, ada ujian, ujian skripsi, ujian pegawai, ujian apapun, mintalah ridho orang tua. Mintalah doa orang tua. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan doa mereka betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu merupakan wali Allah yang masih hidup bagi kita. Jadi ketika doa kita pengen diijabahi oleh Allah, mintalah doa orang tua, insya Allah kehidupan kita, insya Allah pekerjaan kita, pelajaran kita mudah diserap oleh kita semua. Dan kita mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kemudian rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Artinya apa? Kalau seandainya kita sebagai warga negara Indonesia itu betul-betul merasa bahwa kita itu adalah warga Indonesia, satu bangsa, satu negara, saling menghormati, saling mencintai, saling memahami, tentu Indonesia akan maju. Indonesia akan beradab sebagai tanggung jawab seorang individu dan warga negara. Karena apa? Kita itu kan tinggal menikmati. Kita itu sebagai warga negara itu menikmati terhadap hasil jerih payah para syuhada. Ingat, Indonesia itu merebut kemerdekaan tidak dengan hanya membalikkan tangan, tidak. Butuh oleh perjuangan para syuhada. Berapa ribu para pendahulu kita gugur untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan negara ini. Agar apa? Agar dinikmati oleh cucu dan keturunannya. Susah loh ya, ketika company kita mengadakan diskusi seperti ini, kita ditunggu tentara. Ketika di zaman kolonial, itu tidak mudah menyelenggarakan pembelajaran. Pembelajaran hanya dinikmati oleh kasta menengah ke atas. Tapi kalau kita sebagai orang desa menengah ke bawah, nggak bakalan mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kita kalau seperti itu ya tidak maju-maju. Itu seperti itu. Jadi kita sebagai individu dan warga negara, saya ingat terhadap maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Khulafaur Rasyidin yang keempat, kita harus saling menghormati, ya kan ya. Mereka yang bukan saudaramu dalam satu keimanan itu adalah saudaramu dalam satu kemanusiaan, ya kan? Mereka yang bukan saudaramu dalam satu keimanan adalah saudaramu dalam satu kemanusiaan. Artinya apa? Kita sama-sama manusia, kita sama-sama anak turun Nabi Adam, kita harus bersaudara. Ta'akhau kama ta'akhau awidikum. Jadi bersaudaralah sebagaimana persaudaraan tangan-tangan kalian antara tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Dua tangan ini berbeda, tapi tidak pernah untuk saling bermusuhan, tidak pernah antem-anteman, tidak pernah tawuran. Tapi keduanya berbeda untuk saling melengkapi, untuk saling memerankan peran masing-masing, untuk melengkapi terhadap organ tubuh kita dan memaksimalkan potensi-potensi kita semua. Kemudian selanjutnya budayanya ketidakjujuran. Ya kalau kita mulai tidak jujur itu ya kita
tidak meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menjadi nabi itu ya karena memiliki kewajiban yaitu sifat jujur, sidik. Kalau kita sudah membudayakan ketidakjujuran, membudayakan kebohongan, ya kan, intrik, sebuah intrik, kelicikan, ya akhirnya tidak baik, tidak barokah ya. Sesuatu kalau tidak jujur itu tidak barokah, kurang berkah, kurang baik. Kalau kurang berkah, kurang baik, ya kita tidak menikmati apa-apa, kita hampa, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakjujuran itu ingat dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Kalau kita tidak jujur, tentunya banyak dampak yang akan terjadi seperti jalan-jalan itu pada rusak. Karena apa? Tidak jujur. Jalan-jalan berlubang, kemudian apa? Jembatan ambrol, hutan pada habis, kemudian Kalimantan banjir. Itu karena ketidakjujuran. Coba kalau jujur ya tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, semua akan baik dari akibat dari sebuah kejujuran. Kemudian adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Ya. Waktunya 3-4 menit. Ya. 3 menit. Dan lah ya, saya itu senang dengan Bima loh. Senang juga sama Gus Asif itu, saya itu respect sekali loh sama semuanya itu. Saya itu ingin mahasiswa FAB itu betul-betul mahasiswa yang beragama juga berbudaya. Kalau kita tidak meninggalkan itu, jadi kita berpegang pada agama, berpegang pada budaya, tentu 10 tanda kemunduran zaman ini akan berganti dengan tanda kemajuan zaman, gitu ya. Jadi yang terakhir adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama, itu ya karena tidak ada rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah tidak ada rasa percaya, tidak ada rasa saling akrab, ya tinggal menunggu waktu bahwasanya negara ini akan menjadi negara yang kurang baik, negara yang pecah, tidak lagi negara Pancasila. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya bahwasanya Kanjeng Nabi itu ingat bahwasanya innama bu'istu liutami makarimah akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Nabi itu datang membawa agama, misi kenabian, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak perilaku yang mulia. Artinya apa? Budaya yang baik, akhlak yang mulia itu ya khuluqin hasan itu ya budaya yang baik seperti apa? Saling menghormati dan lain sebagainya. Itu ya, itu dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Bambang yang sudah menyampaikan materinya. Baik, kita masih ada waktu sedikit ya, tapi walaupun sudah ada zuhur ya, jam zuhur, tapi monggo dipersilahkan kepada teman-teman bisa bertanya terlebih dahulu mungkin ya. Ada yang ingin bertanya? Saya kira azan maghrib, Mas. Azannya mirip ya dokter ya, Mas dokter. Iya. Oke, ada yang ingin bertanya teman-teman? Masih ada waktu. Nanti yang boleh langsung dilanjut saja. Itu ya. Yang kalau kangen aku tinggal tanyanya lewat chat apa langsung. Terus akte yang asli aja yang di bawah. Kalau punya KIP sama foto. Oh iya. Ya. Apa ini? Oh, tanda tangan. Ini sudah dikembalikan. Iya. Iya. Oke, ada yang ingin bertanya teman-teman sebelumnya? Tanya. Monggo. Mas Dewa Alfa. Mas Dewa ini mahasiswa saya ini, SPI punya ini. Monggo, silakan Mas Dewa Alfa Queen. Di mana-mana suka bertanya ini. Pak. Tadi mengatakan untuk orang Jawa itu jangan sampai hilang jawabannya. Akan tetapi di masa sekarang ini
banyak pemuda-pemudi itu yang sudah hilang akan Jawanya. Bagaimana cara bukan rasa cinta budaya dan juga cinta agama itu untuk mereka yang telah hilang Jawanya itu? Terima kasih. Bisa dipersilakan kepada Pak Rustam untuk langsung menjawab, mohon Pak. Baik, terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Mas Dewa Alfa. Mas Dewa Alfa ya. Baik, Dewa, Mas ya. Dewa Alfa. Terima kasih sekali. Pertanyaan yang cukup bagus. Kita sebagai orang Jawa itu jangan sampai hilang Jawanya. Nah, terus sekarang kan banyak Pak Rustam ya, pemuda Jawa itu hilang Jawanya. Itu bagaimana agar mereka tidak kehilangan Jawanya? Ya, satu hal, satu pendidikan. Jadi kita perlu kita perlu belajar pendidikan tentang adab, tentang sopan santun. Kalau saya kira kita sebagai orang Jawa itu kan begitu erat dengan tradisi-tradisi Jawa ya. Ikuti saja. Jadi kita itu menyesuaikan saja. Jadi kita menyesuaikan terhadap tradisi-tradisi Jawa yang sudah ada. Kita itu punya banyak sekali tradisi Jawa yang menjadi kebanggaan kita, menjadi identitas kita ya. Jangan tinggalkan itu. Ya mulai sedikit ya, 3M, mulai dari sedikit-sedikit. Ya kita mulai ikut yasinan, ikut tahlilan. Rasakan enaknya bersaudara. Rasakan nasi berkat lah, itu enak sekali itu, barokah, namanya berkat itu barokah itu. Rasakan silaturahimnya, rasakan bagaimana kita tidak ada sekat di antara kita, nilai-nilai egaliter, nilai-nilai persamaan, nilai demokratis. Jadi kita ya mulai dari 3M tadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sedikit-sedikit, mulai dari sekarang itu kita jangan sampai kehilangan Jawanya. Caranya bagaimana? Ikuti tradisi yang ada di masyarakat. Selama itu tidak menentang, tidak bertentangan dengan syariat agama, itu bagus. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, ikuti saja. Tradisi itu kan banyak, tradisi Jawa itu. Tidak hanya tradisi yang terlihat, bahasanya yang sopan santun. Begitu nggih Mas Asif nggih. Terus kita milai. Untuk muatan lokal itu masih ada nggak ya? Muatan lokal pendidikan Jawa atau bahasa Jawa di sekolah-sekolah itu masih ada kan? Masih di Jawa Tengah masih, Gus Asif. Kawan-kawan yang baru fresh graduate lulusan SMA atau aliyah ini, karena banyak ya muatan lokal ini yang sekarang mulai tercerabut dari pendidikan, ya. Jadi itu perlu ya, memperkuat muatan lokal itu sangat perlu. Dulu saya masih belajar Hono Coroko, Doto Sowolo, Dotongo, Podo Joyonyo kan kayak gitu. Tapi saya sekarang mungkin kalau bertanya kepada generasi milenial ini, agaknya banyak yang belum hafal ya, yang belum menghafal itu. Hono Coroko, kayak gitu. Dulu ada bahasa daerah. Oke, mau dilanjutkan? Iya, dulu ada bahasa daerah. Jadi agama itu sangat mensupporting itu. Di dalam teks agama, man arafa lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa mengetahui bahasa masyarakat, dia akan aman dari makarnya, aman dari makarnya masyarakat. Artinya apa? Kalau kita hidup di suatu masyarakat, kita bisa mengerti bahasa mereka, kita bisa menyesuaikan dengan tradisi masyarakat, tentu kita akan diterima dengan baik-baik. Tapi kalau kita di Jawa ini, kita beragama tapi tidak mau mengikuti tradisi masyarakat, lama-lama tersingkir. Yakin, lama-lama kita akan tersingkir. Makanya dawuh Pak Soekarno, kalau kamu jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah orang Indonesia yang tetap
menjaga tradisi Indonesia yang adiluhung, yang adiluhur, yang penuh dengan kekayaan tradisi, kekayaan norma, adat, budaya, dan lain sebagainya. Cukuplah kita sebagai orang Indonesia itu bangga. Orang lain saja terkesima dengan Islam yang ada di Indonesia kok. Orang luar itu terkesima dengan Islam yang ada di Indonesia ini. Kok bisa ya negara besar kok masih rukun, masih bersatu. Orang Turki itu heran dengan Islam yang ada di Indonesia. Wong Turki yang cuma sebesar itu saja kemarin mau dikudeta. Kemudian Irak yang cuma sama Jawa Tengah, kira-kira sama dengan Jawa Tengah aja juga perang saudara. Afghanistan ya cuma sama-sama Pulau Jawa, gede Pulau Jawa, itu perang antar suku. Sama-sama Islamnya. Nanti orang luar itu bingung. Indonesia yang segede itu kok masih rukun-rukun saja, ayem-ayem saja. Orang Turki tanya kepada Pak Rustam seperti itu. Kaifa? Ya, khuya. Saya bilang, Indonesia itu punya Pancasila. Bro, Indonesia itu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita itu berbeda. Kalau seagama ya lana amaluna walakum amalukum. Amalku amalku, amalmu amalmu. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak usah saling mengganggu, tidak. Yang penting kita tetap bersaudara. Berbeda tapi tetap satu negara, satu perjuangan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, strateginya bagaimana bagi orang yang Jawa kehilangan Jawanya? Satu, pikirannya dulu. Jadi pikirannya dulu perlu kita mindsetkan pentingnya kita berbudaya dan beragama. Jadi bagikan dua sisi mata uang, pentingnya beragama dan berbudaya. Beragama tanpa berbudaya mudah hilang. Berbudaya tanpa beragama dia jadi ateis nanti kan ya, jadi komunis. Jadi dua-duanya itu harus sinkron, harus bersatu agar apa? Agar kita cakap dalam bermoderasi beragama. Itu sebab menjadi muslim yang kuat, al-muslim qawi khairun minal muslim adhaif. Muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Pikirannya dulu, setelah pikirannya oke, jangan membid'ah-bid'ahkan loh ya, jangan menyalah-nyalahkan. Nanti sedikit saja kaget kalau tidak sama dengan pikirannya, kagetan, gumunan, kemudian senang menyalah-nyalahkan. Pikirannya dulu itu. Setelah pikirannya oke, clear, barulah kita beranjak kepada mengikuti tradisi-tradisi yang ada, tradisi adranan, tradisi halal bihalal, tradisi fitrah. Fitrahnya Gus Asif ya, jangan lupa ya. Ya diambil di kepegawaian. Maksudnya, ya saya tafadhol pemateri yang lain mungkin bisa menambahi. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Beragama. Itu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo, Pak Fuad Hasyim untuk menambahi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini ada pertanyaan lagi nampaknya ini. Ada pertanyaan di kolom komentar dari Miftah Kuswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa agama akan melekat kuat dengan budaya dan tradisi. Namun ada beberapa yang menolak sebuah budaya dan tradisi. Dikarenakan Islam adalah agama yang sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dengan hal lain. Kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu. Monggo Pak Rustam bisa menjawabnya. Gus Fuad dulu. Oke, monggo Pak Fuad. Tidak bosan sama saya nanti. Monggo Ketua Rumah Moderasi Beragama. Ini nampaknya pertanyaan menarik, tapi memang gini ya, apalagi di Solo. Di Solo itu memang kita ketahui bersama, mungkin jejernya itu memang, saya tahu jejer ya, nanti saya bilang jejer, nanti nggak tahu istilah jejer. Jejer kita itu ada di Salatiga, itu kota dengan indeks indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Sementara di Solo itu kan beberapa sumber menyatakan memang masih intoleransinya masih tinggi ya.
intoleransinya ya, gara-gara Midodareni ini kemarin aja sudah bisa menyebabkan kerusuhan dan seterusnya itu. Nah itu salah satu mungkin dari bisa diambil contoh dari ini ya sebenarnya. Yang jelas begini Mas, penanya Mas atau Mbak ya ini ya. Oke, Miftah Uswatun ya, Miftah Uswatun. Sederhananya begini, yang jelas harus mampu memisahkan mana agama dan mana budaya. Karena agama dan budaya itu memang seperti mata uang ya, artinya dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita hanya ngambil agama itu seakan-akan Arab, ya bahasa sederhananya begitu. Maka ketika memakai jubah pun itu juga Abu Jahal juga memakai itu. Ini kan gitu ya. Nah, yang kita ambil itu adalah kalau ngomongin bahasa Arab juga mereka juga pakai bahasa Arab. Nah, kalau Anda lihat di channel-channelnya orang luar kayak gitu ya, misalnya kita melihat di channelnya siapa begitu, misalnya yang paling gampang yang lagi ngetrend tuh channelnya Fully, dia orang Mesir, dia mengatakan begini. Jadi Arab itu kan budaya, bukan konstruk agama. Memang Islam itu lahirnya di Arab. Coba kalau Islam itu lahirnya di Indonesia, khususnya di Jawa, mungkin akan implementasinya akan berbeda. Nah, kaitannya agama dan budaya itu bagaimana? Budaya dan agama itu kan yaitu tadi seperti mata uang itu tadi. Itu tidak memang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Artinya begini, kalau memahami konteksnya di Jawa misalnya, ya kembali lagi kepada pernyataan yang tadi sudah dingendikake sama Pak Yai Rustam yang mengatakan bahwa tidak semua budaya itu tidak sesuai dengan agama. Memang beberapa ada budaya yang tidak sesuai dengan agama ada. Tetapi bukan berarti kita menolak secara mentah-mentah. Kembali lagi begini, contohnya misalnya tradisi yang dibenturkan dengan agama misalnya, justru malah itu akan kuat masa aktifnya lah dalam bahasanya seperti itu ya. Masanya kuat dalam masa aktifnya begini, saya punya bukti yang relevan. Contohnya misalnya kalau Anda pergi ke mana itu Amerika Latin yang ada Suriname ya, negara Suriname. Di Suriname itu yang awalnya ketika dia dipindahkan itu yang mbah-mbahnya, engkong-engkongnya, buyutnya yang beragama Islam dengan mengedepankan budaya sederhananya kayak misalnya kalau mau lahir ada upacara lahiran, kemudian ada mitoni dan seterusnya itu ternyata juga sampai hari ini masih dipakai gitu loh. Mereka memandang itu adalah bagian dari budaya, tetapi budaya yang sudah dimasukkan unsur keislaman karena nyatanya mereka juga berdoa di dalamnya gitu loh. Jadi ketika sebuah prestasi tersendiri ketika Wali Songo kemudian berdakwah dengan agama, kemudian juga menggunakan budaya. Itu pun juga sebenarnya Wali Songo itu kan juga menggunakan media budaya untuk memperkenalkan Islam. Makanya bisa dikatakan di dunia ini, bahkan saya mungkin ya, mohon dikoreksi Pak Rustam nih, Pak Dokter, mungkin bisa jadi di Indonesia itu satu-satunya negara yang tidak menimbulkan konflik berdarah untuk menyebarkan Islam. Yang satu-satunya karena lewat media budaya itu tadi. Kayak misalnya kita wayangan dulu misalnya pakai kulit, kemudian awalnya bentuknya manusia, kemudian dirubahlah bentuk yang wayang kita kenal sekarang ini. Karena apa? Nanti takutnya menyerupai manusia, karena di Islam sendiri menyerupai manusia itu kan tidak boleh, misalnya kayak gitu. Kemudian diganti itu. Kemudian sebelum masuk pewayangan harus masuk gapura. Gapura itu ada yang mengatakan itu adalah simbol ghafuro. Ghafuro itu kan dimaafkan dan seterusnya itu. Sehingga ada senjata yang namanya kalimosodo itu kan kalimat syahadat sebenarnya kayak gitu ya. Nah ini juga sebenarnya contoh-contoh kecil bahwa sebenarnya Wali Songo masuk ke Indonesia pun dengan budaya. Artinya kalau sekarang kita menolak budaya, nah terus bagaimana lantas apakah kita sudah mau menciptakan budaya sendiri atau malah kamu ingin kembali ke budaya Islam? Nah sekarang pertanyaannya budaya Islam itu apa? Emang ada budaya Islam? Yang kita kenal sekarang ini budaya Islam itu kan menurut kita budaya Islam sebenarnya itu kan budaya Arab gitu loh. Kayak misalnya contoh ya pakai apa itu? Pakai udeng. Jadi bahasanya gini, yang menariknya itu kalau orang Indonesia saat ini, apalagi yang hijrah itu, semakin dia berhijrah, semakin dia itu malah semakin ke Arab-Araban, bukan semakin pinter keislamannya gitu. Ini kan yang jadi lucu kan gitu ya. Jadi semakin belajar Islamnya semakin kuat, tetapi dengan tidak modal berguru dengan guru yang baik, salah pilih pengajian misalnya, ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya adalah dia semakin menjadi Arab, bukan semakin semakin Islam gitu. Karena Islam dan Arab itu Islam dan Arab itu berbeda.
Jangan sampai bahwa Anda mencampur adukan mana Arab, mana Islam. Ya memang karena Islam dan Arab itu satu wilayah dilahirkan di sana, maka seakan-akan yang dikatakan Arab itu sama dengan Islam. Belum tentu. Memang di Arab terus tidak ada maksiat, justru malah maksiat itu banyak di negara Islam. Makanya ada istilah apa ini guyonan ya, ini guyonan kalau kita ngaji di pondok pesantren. Kenapa yang diajarkan pertama dorobaya drobu, apa idrib dan seterusnya, suruh memukul katanya kayak gitu. Nah itu guyonan ya, tapi jangan diambil hati. Itu hanya sederhananya aja. Maka kalau di Arab itu beda konflik kepentingan aja dia bunuh-bunuhan dulu ya. Jadi dulu itu begitu. Jadi ada konteks apa misalnya hanya berbeda pendapat saja bisa sampai karena terpecah menjadi beberapa kabilah akhirnya mereka saling menyerah lah itu. Sementara di Indonesia sampai hari ini dengan yang ragamnya mulai agamanya berbeda, budayanya berbeda, kemudian rasnya berbeda, semuanya berbeda, nyatanya masih satu. Kita hari ini masih satu Indonesia gitu loh. Nyatanya hari ini kita masih satu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah nanti ada serpihan-serpihan masalah-masalah kecil yang kemudian ada intoleransi atau apa, nyatanya sampai hari ini ya masih bisa diselesaikan kurang lebih kayak gitu. Nah, artinya kalau misalnya ada yang menolak budaya, ya kembali lagi, silakan, itu hak mereka ya. Jadi ada masyarakat, warga atau individu yang menolak tentang budaya dengan Islam itu ya silakan. Itu kan hak kebebasan mereka. Tapi yang jelas kemudian tidak menyalah-nyalahkan kita, kami atau siapapun yang menggunakan konsep budaya itu untuk lebih mengenakan kepada pengenalan Islam itu yang sesungguhnya. Jadi biarkan aja mereka seperti itu. Tapi kalau bisa diedukasi ya silakan diedukasi. Kalau memang tidak, ya itu bukan wilayah kita. Toh nanti hidayah itu wilayah Tuhan kan, bukan wilayah kita. Kita hanya sekedar memberikan contoh, sekedar memberikan istilahnya teladan kepada mereka bahwa ternyata tidak semua budaya itu kemudian dilarang oleh agama. Mungkin begitu ya, sedikit saja. Enggak sedikit, agak panjang ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Dr. Rustam Meniko. Monggo. Pak Rustam ada tambahan, Pak Rustam? Ya, kalau saya terkait tadi al-yaum akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina, itu adalah tentang kesempurnaan agama Islam. Ingat, Islam itu agama sempurna. Tentu al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah unggul dan tidak ada yang mengungguli. Artinya apa? Islam sebagai agama itu sempurna. Sudah, tidak usah diotak-atik kesempurnaan Islam. Tapi ingat, bahwasanya Islam dapat beradaptasi. Islam dapat menyesuaikan terhadap budaya. Islam dapat menyesuaikan terhadap kultur yang berbeda. Itu merupakan bukti dari kesempurnaan Islam. Ingat, ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti apa? Ya sholat subuh ya 2 rakaat. Sholat subuh tidak boleh dikosor, jadi 1 rakaat, jadi tidak boleh lah. Kemudian sholat duha tidak boleh dicampur dengan sholat subuh, nggak boleh itu. Namanya qadha subha, subuh duha, ya kan? Itu haram, tidak boleh dirubah. Yang namanya subuh ya harus 2 rakaat sesuai waktunya. Itu namanya ibadah mahdhah. Sholat 5 waktu itu ibadah mahdhah. Tapi kalau terkait dengan sosial itu muamalah itu ya terkait dengan hubungan kita sama manusia, seperti masalah tradisi, seperti masalah sedekah, masalah berbusana, yaitu ya yang penting tidak menentang syariat agama. Lah, kehebatan Islam, kesempurnaan Islam bisa mengakomodir terhadap tradisi-tradisi tentang muamalah transaksional di kalangan masyarakat, itu bukti kesempurnaan Islam. Wali Songo bisa tadi yang disampaikan Gus Fuad Hasyim tadi ya, Wali Songo bisa berdakwah di masyarakat tanpa ada kekerasan, penuh dengan budaya. Itu kenapa? Karena Wali Songo itu prinsipnya adalah bisa mengambil ikan tanpa memperkeruh airnya. Jadi mengislamkan orang Jawa itu tidak dengan memerangi, tidak dengan konflik, tapi masuk dalam budayanya. Karena kalau sudah masuk dalam budayanya, masuk pada hati mereka, ketika hati orang Jawa itu sudah diambil oleh Wali Songo, mereka pun akan ikut terhadap Wali Songo, akan ikut terhadap ajaran Islam.
Jadi orang luar itu melihat Islam itu bukan agamanya, bukan, tapi yang dilihat adalah perilaku orang-orangnya. Kalau perilaku orang-orangnya itu menampilkan Islam yang baik, yang ramah, tidak marah-marah, yang Islam yang merangkul, tidak memukul, Islam yang menyenangkan, tidak menentang, ya kan, tidak perang, itu tentu akan membuat orang lain semakin sayang, semakin tertarik untuk masuk Islam. Penting, kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam? Ya, karena apa? Ketika bulan puasa, Gus Miftah itu silaturahim ke tempatnya Deddy Corbuzier bawa makanan. Gus Miftah posisi puasa, dia membawakan makanan kepada Deddy Corbuzier untuk dimakan. Deddy Corbuzier tersentuh hatinya. Bagaimana tidak tersentuh? Uang orang Islam di luar sana itu kalau ada warung buka mau ditutup, ini ada orang Islam malah namu ke tempatnya, puasa, dia bawa makanan kepada dia untuk dimakan. Agama hebat seperti apa orang ini? Dia langsung tersentuh hatinya karena apa? Rasa kasih sayang dalam Islam, rahmat alam semesta, akhirnya karena kasih sayang tersebut, akhirnya Deddy Corbuzier masuk Islam. Hanya karena sepele kan ya? Hanya karena seseorang Islam membawakan makanan kepada orang Kristen di waktu puasa. Langsung tersentuh hatinya, akhirnya apa? Akhirnya dia Deddy Corbuzier masuk Islam. Itulah pentingnya kasih sayang. Ada seorang bertanya kepada Pak Rustam, begini Pak Rustam, apa kalau kita itu mengedepankan kasih sayang, mengedepankan rahmat lil alamin, apa kita tidak dibully? Apa kita tidak diejek? Islam kok lembek? Islam kok nggak mau frontal, nggak mau perang? Lihat dulu, dakwah dengan kasih sayang itu ternyata lebih manjur daripada dakwah dengan cara konflik dan bermusuh-musuhan. Lihatlah contoh ya, silahkan lihat Suriah, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Mereka karena frontal dengan perang, mereka tidak setuju dengan pemerintah, akhirnya bermusuh-musuhan, konflik, perang. Kita lihat apa hasilnya. Hasilnya kerusakan, hasilnya tidak beradab, hasil perang itu semuanya hancur. Tapi kita lihat Indonesia yang penuh dengan kasih sayang, mayoritas ya, mayoritas orang Islam di Indonesia itu senang kasih sayang, mayoritas itu Pancasila. Akhirnya apa ya, kita lambat laun kita semakin baik dengan cara kasih sayang. Contoh ya Wali Songo itu dakwah dengan kasih sayang. Akhirnya Pulau Jawa yang sebelumnya mayoritas Hindu Buddha dengan dakwah Wali Songo ya penuh dengan kasih sayang dibalik hanya 50 tahun. Sekitar 50 tahun yang sebelumnya Hindu Buddha menjadi Islam secara keseluruhan. Itu adalah ciri dengan dakwah dengan kasih sayang, dakwah dengan beragama dan berbudaya. Justru dengan beragama dan berbudaya itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam yang luar biasa. Itu seperti itu ya. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Rustam yang menyampaikan materinya dan kepada teman-teman juga sudah aktif bertanya. Tapi ngapunten juga waktu kita terbatas, ini sudah adzan zuhur juga. Tapi sekedar mengingatkan teman-teman, jangan lupa absensi. Absensi bisa dicek di kolom komentar. Ini sudah ada linknya, tinggal absensi. Kepada teman-teman bisa absensi bilik moderasi. Dan nantinya bisa ditonton juga ini di YouTube, bilik moderasi di YouTube-nya Bima. Oke, terima kasih untuk hari ini pada